Selamat pagi teman-teman dan juga Pak dosen. Selamat datang di podcast kelompok 6. Nah, hari ini saya akan membahas tentang topik ekspektasi versus realita, tentang membeli makanan online terutama dalam makan pizza. Nah, untuk membahas topik itu, saya sekarang sudah ada bersama dua tamu di depan saya. Boleh perkenalan dulu, Mbak dan kakak. Halo, nama saya Andra. Halo, nama saya Khadijah. Oke, nah untuk bisa membahas topik kita lebih lanjut, saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Nah, mau nanya nih ke Andra juga Mbak Khadijah. Pertanyaan pertama, seberapa sering sih kalian membeli pizza secara online? Boleh Andra dulu? Boleh. Kalau saya sih lumayan sering ya. Bukan hanya pizza juga sih, namun karena mungkin kita juga tahu lah kita anak kos, jadi kita emang sering beli makan dari online. Gak ada waktu gitu Gak ya? ada waktu karena gak ada waktu untuk masak juga karena kan mama jauh di kampung. Ya benar. Dan untuk pizza, ya lumayan sebulan 4 kali, 5 kali gitu. Sebulan, berarti seminggu saya pasti ada sekali. Seminggu pasti ada sekali gitu. Karena keluarga di kos juga teman-teman kosan gitu, keluarga kita. Gak enak aja kan makan sendiri. Karena barengan butuh sharing enak makan pizza gitu. Iya, ya. Kalau untuk Mbak gimana Mbak? Kalau aku itu dibilang nggak jarang sih, karena kalau pas lagi kepengen aja, pas ada tamu, ada anak-anak temennya yang datang gitu aja. Jadi buat kita kan di rumah sering masak dan sering bikin sendiri. Iya berarti. Jadi paling sebulannya itu paling 2 kali lah. Sebulan 2 kali aja ya Bu ya. Pas waktu ada tamu apa anak datang temannya. Masak rumah juga lebih sehat juga Iya, makannya ya. makanya kita lebih ke masak sendiri. Iya benar. Nah untuk pertanyaan kedua nih, aku mau nanya, kalau biasanya order makanan ataupun pizza, biasanya pakai aplikasi apa nih dan kira-kira kenapa? Boleh dari Andra dulu. Kalau saya sih dari aplikasi Gojek atau GoFood kayak gitu. Gojek ya? Iya, betul. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin karena pembayarannya menggunakan GoPay ya, sistem utamanya. Karena juga kebetulan saya penghasilan utamanya orang tuh kalau bayar apapun GoPay. saya dari GoPay gitu. Jadinya biar langsung aja gitu. Misalkan kalau ke tempat lain pasti ada biaya admin transfer ke yang lain. Ya lebih praktis juga kan ya. Betul. Terus kalau dari segi diskon mungkin ada diskon dalam aplikasinya gimana? Kalau untuk di GoFood banyak diskonnya, makanya saya juga nyaman dengan GoFood itu banyak diskonnya juga gitu. Karena berguna banget lah buat anak kos kayak saya gitu. Membantu banget ya. Membantu banget. Kalau untuk gimana, ada preferensi aplikasinya atau? Aku pakainya Gojek. Gojek juga Sama berarti. Iya. Karena itu buat belanja sehari-hari bisa. Karena juga udah nyaman juga ya Iya, aplikasinya ya. intinya aman lah, nggak pegang-pegang uang. Iya benar-benar. Dari GoPay langsung ya, Mbak. Iya. Lebih simpel ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman pesan makanan online nih, kira-kira lebih sering kecewa atau puas nih? Boleh dari Andra dulu. Kalau saya sih puas ya, kalau overall semuanya di 1 bulan itu. Cuman yang terakhir saya pesen tuh agak kurang puas sih. Kebetulan saya pesen pizza Domino waktu itu, yang cheese gitu. Ya, yang cheese melt gitu. Ya cheese melt. Dia pas datang tuh kurang melt gitu. Sebenarnya packaging semuanya aman. Cuman pas datang melt panas, cuman kayak dingin gitu. Pas diangkat gini kan harusnya cheese fullnya panjang. Ya. Jadi Gak sesuai iklan nggak gitu ya. sesuai iklan gitu, makanya Agak sakit hati jadinya. agak sakit hati untuk saya yang pecinta keju ini, makanya kayak gini gitu. Soalnya sebelumnya aman. Apa dia cabang itu doang saya nggak tahu, cuman ada kecewa sih waktu itu. Iya ya. Kalau namanya gimana? Ada lebih sering puas atau mungkin ada sedikit tuh kayak nggak sesuai ekspektasi nih? Oh, kemungkinan kalau awal-awalnya itu bagus, tapi dari sekarang kayak terakhir-terakhir ini kadang-kadang juga terlambat. Kayak kita udah datang harusnya jam segini, ternyata lambat, entah itu karena apa. Tapi masalah makanan itu aku rasa sih ya selama ini kayak pas, cuman pas bukanya itu loh kadang kerepotan, apa itu dari jalan apa dari Saus-sausnya banyak. ya itu kadang-kadang tuh nempel yang di tempatnya gitu. Bagus ya. Mungkin kayak kurang apa namanya ya, Kurang rapi kelihatannya. istilahnya kurang rapi Mungkin karena jalannya agak nah berantakan gitu ya. jadi pas waktu dibuat kayak tadi kan kayak maunya senang, akhirnya kan giliran dibuka kayak kecewa gitu. Iya benar. Nah oke, untuk selanjutnya lagi nih, kira-kira lebih penting mana nih, tampilan makanan atau rasa?
Boleh, kalau dari saya sih dua-duanya penting sih sebenarnya. Tapi lebih penting menurut saya 60-40 lah, rasa lebih penting menurut saya. Sangat penting ya. Kadang ya namanya kita cowok ya Tar ya, harusnya atau juga tahu kan namanya cowok pasti butuhnya ya rasa kan. Mungkin dia juga ada sih sebenarnya. Saya juga ada, cuma kebanyakan kalau cowok tuh nanti rasa enak gitu mau penampilan gimana kan. Tapi kalau kadang-kadang tuh kalau saya di kosan malam-malam tuh suka kayak pengen nih makan di TikTok kan suka ada tuh yang FVP makanan imut-imut gitu lucu-lucu kan. Pengen yang rasanya pengen nyoba yang imut-imut gitu yang penampilannya bagus gitu. Sekali-kali lah. Sekali-kali karena jarang gitu. Dan ya, dan menurut saya sih gitu sih. Jadi rasanya 60-40 rasa lebih penting 60% dibanding penampilan gitu. Iya sih, benar-benar. Nah, kalau Maya gimana? Kalau menurut aku itu penampilan itu lebih utama, karena dari lihat penampilan dulu kan otomatis sudah kepengen, tapi giliran misalnya dibuka udah kecewa kan otomatis mau makan aja udah enggak. Iya, benar. Nah itu seperti itu, jadi penampilan itu nomor satu dijaga. Ya, cinta pada pandang pertama lah ya Bu ya. Jadi kelihatannya kan rapi apa gimana, giliran kita buka udah ngeliat mau kasih orang aja kita kesannya kayak udah diacak-acak. Iya, berarti emang first impression itu sepenting itu ya. Iya. Itu buat Bukan cuma buat makan doang tuh kayaknya tuh. Iya. Nah lalu mau nanya juga nih, kalau misalnya setelah beli makanan dan rupanya wah ekspektasi kita terpenuhi nih, puas banget, kira-kira bakal ngapain tuh? Pasti repeat order sih. Lagi sih Repeat order karena tuh kalau buat saya tuh jarang Tar yang kayak beli ini sampai enak banget sampai super saya puas banget tuh menuhin ekspektasi ya. Ekspektasi tuh susah banget, makanya sekalinya ada tuh pasti wah ternyata ada yang segininya gitu ya, yang sesuai misalnya contoh sesuai sama misalnya di Instagram fotonya begini, ternyata sama-sama persis tuh pasti kayak saya ngerasanya wah berarti harus beli lagi nih gitu. Iya, seneng ya. Seneng. Jarang soalnya kayak gitu kan dibanding saya sebulan itu tuh. Iya benar. Kalau namanya gimana Pak? Kalau menurut aku itu kalau penampilannya bagus, rasanya juga enak, otomatis kita kan ngomong sama teman-teman dan apa, jadi kita benar ya. lah otomatis pelanggan juga semakin nambah kalau penampilan bagus dan rasa disesuaikan. Ya pasti Kalau FNB juga untung jadinya. Iya, pengen orang tahu Kita kalau kita juga. sebarkan rasanya dan penampilannya otomatis itu. Jadi Iya. kita cari pelanggan itu lebih enak. Enak juga ya, kayak masuk teman, wah gua enak nih makan di sini nih. Nah, makanya kita Coba deh, ntar kalian juga coba gitu. kita bisa sharing ke teman. Ya. Lalu, nah selanjutnya nih pertanyaannya ya. Sekarang kebalikannya nih, kalau misalnya kira-kira nggak sesuai ekspektasi, sakit hati nih, kira-kira bakal gimana reaksinya nih? Otomatis kita nggak beli lagi lah, kita cari pelanggan yang lain. Iya benar. Dari toko lain langsung ya, Bu ya. Otomatis kayak gitu. Sama sih kalau saya juga sih, saya nggak bakal beli lagi, cuman nggak bakal saya kasih bintang 1 juga untuk restoran karena ya udah kita mau ngomongin sendiri aja ya Mbak ya. Takutnya kalau minang satu malah Baru ke jadi ngancurin usaha orang Iya, ya. Kita untuk enak juga kita ya. pendam sendiri aja gitu. Nggak apa-apa. Ya, Sekali-sekali lah, nggak boleh sampai gitu banget sih. Nah, lalu untuk yang terakhir nih, Ya, kira-kira misalnya, wah kita udah kecewa nih segala macam. Kira-kira apa tindak yang bakal kita lakukan? Mungkin kita akan menasihati penjualnya, atau mungkin dimarahi, mungkin kalau beberapa kasus ada orang yang sampai memarahi penjualnya kan karena benar mungkin dia terlambat banget atau nggak sesuai ekspektasi banget lah gitu. Nah kalau kira-kira Andra dan Mbak gimana? Kalau menurut aku itu kadang kan orang ada yang suka dikomplain dan juga ada yang nggak bisa dikomplain. Kalau ya itu istilahnya kita itu kalau misalnya dikasih tahu sekali kok nggak berubah, istilahnya kita udah biarin aja lah, bisa rubah sendiri. Itu ada kita tujuannya baik tapi belum tentu diterima dengan orang yang itu baik. Iya sih. Kalau Andra gimana? sebenarnya mirip-mirip aja sih kalau dari saya gitu. Kayak kalau misalnya udah kecewa banget nih, kita misalnya pun komplain nih ke restorannya via aplikasi atau via Google Review. Kalau misalnya ini saya udah bilang misalnya dagingnya kok saya pernah makan ini nggak matang gitu, tapi kalau responnya baik atau welcoming akan ngasih refund atau gimana tuh pasti kan bagus kan untuk respon dia. Puas juga ceritanya kan? Puas juga, jadi ada tindakan gitu, nggak cuma mereka misalnya saya komen nggak matang dia malah kayak nggak peduli gitu. Itu sih yang mungkin bener kata Mbak juga, kalau udah sekali dikasih tahu kalau dia batu ya udah gitu. Mungkin untuk ini juga untuk para pelaku F&B ya harus lebih bagus lah servisnya untuk para pelanggan. Emang sebagian orang nggak bisa dinasehatin lah ya gitu. Betul. Oke, kalau buat pertanyaannya segitu dulu Mbak Andra. Ya.
Terima kasih banget ya sudah meluangkan waktunya untuk podcast kami hari ini. Nah, jadi teman-teman itu segala rangkum podcast kita. Jadi intinya memang nggak semua orang bisa terpenuhi kualitasnya lah jika ingin membeli makanan online. Emang ada baik buruknya lah rupanya. Dan emang dari segi penjual dan pembeli itu bagusnya itu saling menasehati atau mungkin saling bilang kayak oh mungkin masih bisa diperbaiki tampilannya atau mungkin waktu masaknya lebih cepat atau gimana gitu ya agar tidak membuat pelanggan kecewa. Nah jadi itu saja sekian teman-teman untuk podcast kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.